saya Asti. Pada kesempatan ini, saya ingin membaca nyaring atau read aloud bersama adik saya, Disha. Halo Disha. Halo. Nah, Disha, di sini Mbak Ina akan bacain satu buku cerita rakyat. Judulnya itu adalah Gadis yang Gigih. Disha tahu gak cerita rakyat itu apa contohnya selain ini? Tahu gak apa cerita rakyat yang Disha tahu apa? Malin Kundang. Apa? Malin Kundang. Malin Kundang, iya betul. Malin Kundang itu juga salah satu cerita rakyat. Tapi kalau Malin Kundang itu cerita rakyatnya dari mana? Tahu gak dari mana? Dari Sumatera Barat. Kalau sekarang nih namanya apa ini? Nama bukunya judulnya apa? Gadis yang Gigih. Gadis yang Gigih, cerita rakyat yang berasal dari mana? Papua Pegunungan. Sekarang Disha bisa lihat nih. Lihat deh. Ini judulnya Gadis yang Gigih. Kenapa disebut Gadis yang Gigih? Kalau menurut gambar ini, kenapa disebut Gadis yang Gigih? Karena di sini ada siapa ini? Ada seorang gadis. Nah, Disha, ini bukunya bagus banget loh. Di sini ada karyanya. Karya siapa ya? Dian. Ilustratornya itu adalah Arya Widiantoro. Bukunya bagus banget. Nah, Disha penasaran nggak Mbak Ina bakalan bacain buku ini? Hah? Penasaran. Nih, Disha lihat ya. Mbak Ina bakal ceritain dulu secara singkat. Jadi buku ini tuh menceritakan seorang gadis yang gigih, yang sudah lama terjebak di dalam gua. Dia nggak bisa keluar, nggak cuman hanya satu perempuan ini, tapi juga masih banyak warga yang lain yang terjebak di dalam gua. Tapi gimana ya caranya biar gadis ini dan juga warga yang lain keluar? Disha penasaran gak gimana ceritanya? Penasaran. Kita lihat dulu nih sebelum Mbak Ina mulai baca. Disha pasti penasaran, apalagi bisa dilihat dari gambarnya tuh. Gambarnya keren gak? Keren. Disha, mau denger gak ceritanya? Mau. Tuh, kan? Tuh. Liatin gambarnya. Oke. Tuh, lihat tuh gambarnya, ya kan? Disha udah pernah belum dengar cerita ini? Belum. Oke, sekarang Mbak Ina mau lanjut cerita Gadis yang Gigih, karya Dian. Ini kita akan mulai dari gambar yang pertama. Ulang kita baca judulnya Gadis yang Gigih. Oke. Gedebuk. Di gua lembah Balim terdengar suara-suara aneh. Gua itu tertutup batu besar. Dorong! Sepasang mata tampak mengintip keluar. Tolong! Teriaknya. Namun tidak ada yang mendengar. Wah, mana ya sepasang matanya, Disha? Oh iya, sepasang matanya bilang minta tolong. Ada banyak orang yang tinggal di dalam gua. Sejak dulu mereka memang tinggal di sana. Namun bertahun-tahun yang lalu batu di sekitar gua itu ambrol dan menutupi pintu gua. Orang-orang itu pun terjebak di dalam gua. Sejak saat itu mereka tidak lagi bisa kemana-mana. Sehari-hari mereka dibantu oleh secercah cahaya dari pintu gua. Untunglah mereka dapat menanam benih di dalam gua. Wah, mana ya orang-orang itu? Ada cahaya gak Disha di situ? Ada. Mana? Dari mana? Oh, cahayanya cuma sedikit ya. Iya. Namun
ada seorang gadis yang memberontak. Dia tidak mau terus tinggal di gua yang gelap. Setiap hari dia berteriak minta tolong. Pada suatu hari, sesuatu menghampirinya. Siapa ya yang menghampirinya? Burung. Burung. Ada apa? Tanya kawanan burung. Gadis itu menceritakan masalahnya. Kawanan burung pun bersedia membantu. Tuk, tuk, tuk. Burung-burung itu mematuk batu dengan paruhnya. Mereka berharap batu itu bisa hancur. Sayangnya mereka tidak berhasil. Wah, lihat deh, burungnya berhasil atau enggak sih? Tidak. Tidak. Terlihatnya burungnya seperti apa ini? Lelah ya? Iya. Lelah. Gadis itu menggeleng kuat-kuat. Dia tidak mau menyerah. Dia ingin bebas. Di lain hari, seekor ular menawarkan bantuan. Dia berusaha membelit batu yang menghalangi pintu gua. 1, 2, 3, tarik! Teriak gadis itu. Wow, ularnya. Mana ularnya ya? Ini sedang apa nih ularnya? Membelit. Gagal. Sang ular tidak cukup kuat untuk menarik batu tersebut. Tenang, aku akan mengajak teman-temanku, kata si ular. Benar saja, ular tersebut menepati janjinya. 1, 2, 3, tarik! Teriak gadis itu, penuh semangat. Dia yakin para ular mampu menyingkirkan batu itu. Selanjutnya. Wah, aduh, para ular pun gagal. Mereka menyerah dan meminta gadis itu mencari pertolongan dari orang lain. Disha, menurut Disha gimana nih kelanjutan ceritanya? Bakalan ada yang nolongin gak gadisnya? Ada. Oke, kita lanjut ceritanya ya. Gadis itu sedih sekali. Orang-orang juga menertawakannya. Mereka menganggap usahanya sia-sia. Aku tidak mau putus asa, tekadnya. Setiap hari, gadis itu mengajak orang-orang untuk mengintip keluar. Lihatlah, apa kalian tidak rindu cahaya yang terang? Apa kalian tidak rindu bercocok tanaman di luar? Ayo kita dorong batu ini. Jika bersama-sama, mungkin batu ini akan bergeser. Ajak gadis itu. Akhirnya mereka bersama-sama apa, Disha? Mendorong batu. Terus dorong. Batu itu tak bergerak. Kini tidak ada lagi yang mau mencoba. Mereka semua berputus asa, kecuali gadis itu. Dia terus mencari jalan untuk keluar. Dia mulai berteriak minta tolong, berharap ada yang bisa membantunya. Wah, tiba-tiba ada siapa ya? Ada siapa ya ini ya? Berhari-hari dia berteriak, tetapi tak ada orang yang datang. Gadis itu pun mulai lelah. Apa aku menyerah saja ya? Tiba-tiba ada suara yang memanggilnya. Ada apa? Apa yang bisa aku bantu? Tanya suara itu. Suara siapa itu ya? Suara apa ya? Tahu gak suara siapa? Suara siapa? Hayo. Gadis itu melongok. Seketika dia merasa kecewa ketika melihat siapa yang datang. Apakah dia kuat? Bisiknya ragu. Gadis itu lalu menceritakan masalahnya.
Apa nenek bisa membantuku? Tanyanya. Nenek itu tidak menjawab. Dia malah merogok nokennya. Wah, ternyata yang datang itu siapa, Disha? Siapa ini yang datang? Nenek. Nenek. Lanjut. Gunakan tongkatku ini untuk mendorong batu itu, kata si nenek. Tongkat kecil ini untuk mendorong batu memangnya bisa? Tanya gadis itu dengan heran. Belum hilang rasa herannya, tiba-tiba saja nenek itu menghilang. Wah. Nenek di mana? Teriak gadis itu. Namun tidak ada yang menjawab. Ragu-ragu gadis itu mencoba tongkat pemberian sang nenek. Dia pun mendorong batu, disaksikan oleh seluruh penghuni gua. Ya, ajaib, batu itu menggelinding. Sekarang tidak ada lagi yang menghalangi pintu gua. Mereka pun bersorak-sorai dan mengeluh-elukan gadis itu. Akhirnya dia berhasil ya. Ya. Lanjut. Mereka keluar dari gua dan mencari tempat tinggal baru. Mereka bertekad tidak mau tinggal di dalam gua. Ayo kita pergi ke barat, ajak salah satu dari mereka. Mereka berjalan tak kenal lelah. Dalam perjalanan mereka memetik buah-buahan. Mereka juga mencari hewan buruan untuk makan malam. Malamnya mereka semua beristirahat dan menyalakan api unggun. Terima kasih untuk semua bantuan, Nona. Semoga kita mendapat tempat tinggal yang lebih banyak, sahut si gadis. Menurut cerita, orang-orang inilah yang nantinya menjadi suku Amume. Amume berarti orang-orang yang duduk di sebelah api unggun. Wah, bagus banget kan ceritanya? Sekarang Disha tahu kan suku Amume itu adalah orang-orang yang di sebelah apa? Di sebelah api unggun. Api unggun. Karena ini orang-orangnya lagi duduk di mana? Api unggun. Nah, Disha, setelah tadi Mbak Ina bacakan apa ini judulnya tadi? Gadis yang gigih. Nah, Disha pesan yang bisa diambil dari cerita itu apa, Disha? Harus apa sih kita? Harus belajar yang rajin. Oh, kalau misalnya Disha di sekolah, terus Disha mau dapat nilai yang bagus, terus Disha harus apa? Harus belajar yang rajin. Terus sesuai pesan di sini, kita nggak boleh ragu atau nggak boleh bermalas-malasan untuk bisa mencapai cita-cita. Tapi harus diimbangi dengan usaha yang tadi Disha bilang, belajar yang rajin dan harus sungguh-sungguh, tidak boleh malas. Cita-cita Disha mau jadi apa? Mau jadi apa cita-citanya? Guru. Oh, jadi guru. Berarti kalau mau jadi guru harus belajarnya yang rajin. Nah, Disha, menurut Disha, sifat gadis ini seperti apa sih? Sifat baiknya seperti apa tadi? Kenapa ya dia bisa keluar dari gua? Karena dia nggak pantang menyerah. Oh, nggak pantang menyerah. Terus habis itu? Setelah, kenapa dia nggak pantang menyerah? Karena dia ingin apa? Karena dia ingin keluar dari gua. Oh, karena dia ingin keluar dari gua. Disha mau gak punya sifat yang baik kayak gadis ini? Mau. Berarti Disha harus apa? Harus rajin.
Harus rajin. Contohnya Disha, selain rajin belajar, kalau di rumah Disha suka rajin apa? Suka rajin bantu mama gak? Iya. Bantu Mbak Ina gak? Iya. Bantu apa? Bantu Bantu apa? Bantu apa tadi? Bantu apa? Kan Disha sering bantuin mama, bantuin Mbak Ina. Berarti Disha juga termasuk gadis yang gigih. Suka bantu apa aja? bantu beres-beres rumah. Oh, bantu beres-beres rumah. Disha ada yang mau Disha tanyain nggak dari cerita ini? Satu Ada. pertanyaan. Sekarang Mbak Ina yang mau tanya Disha. Disha, apa yang terjadi kalau misalnya gadis ini nggak rajin? Terus gadis ini malas-malasan. Apa yang terjadi? Kira-kira dia bisa nggak keluar dari gua? Tidak, Kenapa? karena dia tidak mau. Tidak mau apa? Kalau dia malas-malasan, akhirnya dia bisa gak nih keluar dari gua? Tidak, Tidak, karena dia malas-malasan. oh iya, dia malas-malasan dan tidak mau berusaha. Berarti Disha nih, kalau lagi mau ulangan terus Disha malas-malasan, bisa gak dapet nilai yang bagus? Berarti harus apa? Harus berusaha. Oh, harus berusaha dan harus Jin. rajin. Disha mau gak nanti Mbak Ina bacain lagi cerita rakyat yang lainnya? Mau. Oke, sampai di sini Disha tahu ya, kalau gadis ini menceritakan apa gadisnya? Dia orang yang Jin. terus selalu Berusaha. berusaha. Pertanyaannya lagi, tadi kan Disha udah denger lagi. Mbak Ina bacain sampai terakhir. Disha juga udah tahu nih, ternyata gadis ini mempunyai sifat yang gigih. Nah, kenapa disebut suku Amung Me, Disha? Ayo, kenapa disebut suku Amung Me? Kenapa ini disebut suku Amung Me? Kenapa? Ini sebutan untuk apa sih suku Amung Me? Untuk apa? Untuk di Suku Amung Me disebut suku Amung Me. Kenapa ya disebut suku Amung Me? karena dia duduk di api unggun. Duduk di api unggun. Duduk di sebelah api unggun, di sebelahnya, ya. Di sebelah api unggun, makanya disebut suku Amung Me. Oke. Nanti Mbak Ina bakal ceritain lagi banyak cerita rakyat. Disha mau dibacain lagi? Mau. Oke, selain Malin Kundang, Disha sekarang udah tahu cerita rakyat yang lain adalah gadis yang gigih. Oke, sampai di sini cerita rakyat bersama Disha. Nanti kita akan bacain cerita rakyat yang lainnya. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.